Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali menyapa teman-teman sobat Indeks di segmen Indeks Media Podcast hari ini. Dan seperti teman-teman yang bisa lihat di rumah, kita berganti background. Tidak di studio kita lagi, dan ini adalah perdana kami keluar podcast dari Kota Palopo. Dan ini juga menjadi sebuah kehormatan bagi kami karena bisa mengundang narasumber yang luar biasa yang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Luwu Utara. Tidak lain dan tidak bukan, yakni Bapak Bupati Luwu Utara, Bapak Andi Abdullah Rahim. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kami dari tadi menyimak Bapak banyak sekali tamu yang silih berganti datang, dan ini juga menunjukkan bahwa betapa loyalnya Bapak menjadi seorang pemimpin yang tetap menyisihkan waktunya untuk melayani masyarakat di Kabupaten Luwu Utara ini, Masya Allah. Sama seperti tema yang sudah kita tentukan nih Pak, penanganan sekaitan dengan penanganan banjir di Malangke nih Pak. Bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menangani persoalan banjir Malangke. Tapi sebelum kita membahas soal itu Pak, ini kan sudah lewat dari 100 hari pertama masa pemerintahan Bapak. Apakah ada program kerja apa aja nih Pak yang sudah terrealisasikan Pak? Baik, jadi makasih banyak ya Indeks Podcast yang telah datang ke kediaman kami di Luwu Utara ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Indeks Podcast ini bisa semakin banyak pemirsanya ya. Amin, amin, amin. Memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan real time kepada seluruh pemirsanya ya. Jadi ini masih berpakaian kantoran kita ini menerima Indeks Podcast ya. Tidak apa-apa Pak. Ya memang sekarang kami kan dilantik itu di bulan Februari ya. Iya. Jadi terasa ini sudah hampir 7 bulan lebih ya, hampir kami sebagai bupati, dan memang sepanjang waktu ini memang telah banyak hal yang kita lakukan secara baik itu di dalam masyarakat sendiri maupun dalam kaitan dengan mengakselerasi jaringan dan hubungan dengan berbagai macam pihak yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan di Luwu Utara ini. Memang di dalam waktu yang sangat cepat ini ya, tentunya kami mengawali pemerintahan di Luwu Utara ini bukan dalam keadaan yang normally atau biasa-biasa saja ya. Dalam keadaan yang luar biasa lah kami menghadapi. Luar biasanya itu bukan karena sesuatu hal yang memudahkan, tetapi sesuatu yang menjadi tantangan ya. Iya, tapi ya begitulah. Sedari awal niat kita ini kan mau membangun Kabupaten Luwu Utara, ya, mempersiapkan diri menjadi bupati, dan kemudian alhamdulillah diberikan amanah sebagai bupati. Ya kita hadapilah semua itu dengan kerja keras dan komitmen untuk terus bekerja untuk membangun Luwu Utara. Jadi kita ini masuk di Luwu Utara itu ya dengan utang kurang lebih 263 miliar yang tercatat ya waktu itu. Dan kita berusaha untuk bergerak di dalam ruang yang terbatas secara fiskal. Tetapi kita diberikan kemudahan untuk melakukan rasionalisasi anggaran terhadap anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya ya. Jadi bulan Februari itu berarti sudah mulai bulan berjalan ya. Komitmen kami memang adalah bagaimana agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, secara cepat berakselerasi, dan bisa bekerja di dalam masa ketika kami mulai dilantik itu. Amin, amin. Ya. Begitu juga begitu kami dilantik, masalah banjir Malangke ini betul-betul sangat memukul saya sebagai bupati, juga memukul warga kami yang sudah lama, hampir 1 tahun lebih. Ada longsor juga yang terjadi dan seterusnya.
Nah, jadi fokus kita adalah bagaimana bisa menyelesaikan secara cepat ya. Maksud kita tentang banjir ini yang sudah berlangsung lama, dan kemudian bagaimana bisa menyelesaikan masalah bergerak dalam pemerintahan dengan hutang yang ada. Dan alhamdulillah di awal-awal kami memerintah itu ya kami bisa langsung melakukan akselerasi dengan membuat kerjasama secara pentahelix dengan semua pihak untuk bisa mengatasi banjir yang ada di Malangke itu dengan langkah-langkah yang ada, dan sampai sekarang masih berlangsung ya, masih prosesnya terus berjalan, dan kita juga sudah secara cepat melakukan akselerasi di infrastruktur yang terkait dengan daerah-daerah yang menjadi wilayah-wilayah terpencil seperti Rampi ya. Iya, betul. Kita langsung mengadukan kerjasama dengan TNI untuk segera melakukan TMMD. TMMD ya, akhirnya selesai di Pincara kalau nggak salah kemarin Pak ya. Kita bekerja secara 1 bulan 30 hari. Iya. Selesai pekerjaannya, alhamdulillah aksesnya sudah terbentuk, walaupun masih panjang perjalanan yang harus kami lakukan. Betul. Tapi setidaknya masyarakat di sana sudah bisa bahwa sudah ada progres yang bisa dilakukan. Betul sekali Pak. Untuk masalah banjir yang terjadi sudah 1 tahun lebih di Malangke ini Pak. Hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun ya, dari 2023. Ya. Tuh. Kan sudah ada diskusi-diskusi sebelumnya, apalagi juga sudah berbincang dengan dinas-dinas terkait. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara sendiri sejauh ini, progresnya bagaimana Pak? Jadi banjir di Malangke sebenarnya ini itu diakibatkan karena ada jebol tanggul atau apa namanya ya tanggul lah, kita sebut begitu aja ya supaya memudahkan kita, di wilayah yang ada di Mario, Desa Mario. Dan juga ada jebol tanggul Sungai Baliase di Desa Polewali. Jadi air dari Sungai Baliase ini bergabung dengan Sungai Masamba di Mario dan kemudian jebol tanggulnya, dan itulah yang menyebabkan air itu sampai ke Malangke Timur sana, sampai ke Patimang. Ketika ini terjadi, memang pemerintah pusat lewat balai besar itu sudah, dan juga sudah dipersiapkan desainnya itu, sebenarnya sudah merencanakan untuk menganggarkan tanggul permanen di Sungai Baliase itu di titik Polewali. Tetapi karena adanya efisiensi ini, maka semua anggaran untuk itu hilang semua. Ya pastilah kita pemerintah daerah yang memang tidak memiliki kewenangan untuk langsung turun ke situ harus cari cara bagaimana caranya mengantisipasi banjir ini. Begitu kami masuk sebagai bupati, kami langsung melakukan peninjauan, kemudian kita menggunakan anggaran yang ada untuk bukan menangani secara menyeluruh, tapi cuman melakukan penanggulan sementara di titik itu di Polewali. Ya, kita tanggul beberapa kerjasama dengan masyarakat, pengusaha, kita kumpul di sini, saya kumpul mereka semua, para pengusaha. Alhamdulillah terbentuk timnya, kita turun ke sana, kita tangani. Tapi tentunya karena bersifat tanggul sementara dan hujan juga waktu itu, banjir terus, akhirnya pekerjaannya agak lama berlangsung ya. Dan sekarang sudah tertangani di Polewali, balai sudah menurunkan bantuan dalam penanggulan sementara berupa jumbo bag yang dipasang, dipasangi di situ, diperkuat dengan batang kelapa, itu sudah selesai di titik Polewali ini. Sekarang yang kita kerjakan ini di titik Mario. Di titik yang satunya lagi Pak. Di titik Mario ini setelah dilakukan assessment itu ada 2 titik yang harus kita tanggul dengan penanggulan sementara tentunya. Lagi-lagi tidak ada anggaran dari balai, karena itu menjadi domain tanggung jawab balai. Dan kurang lebih kita butuh 4.000 jumbo bag di titik itu. Karena
tanggulnya kurang lebih 200 meter yang harus kita tanggul. Ada kedalaman 5 meter kalau air lagi meluap itu 5 meter Sampai 5 kedalaman. meter. Iya, ada kita lihat assessment waktu itu. Kita lihat pada situasi paling banyak air lah supaya bisa dilakukan penanggulangan. Iya, tapi mohon maaf Pak, apakah memang masih ada warga yang tinggal di sekitaran situ Pak? Atau Ya, sudah tinggal berapa diungsikan? kakak? Kemarin saya lihat ada 15 kakak di sekitar situ. Kami kasih bantuan kemarin. Selebihnya ada sekitar 70 itu udah berpindah. Ya siapa yang bisa bertahan dalam air? Toh? Iya. Jadi itu kan harus pakai jumbo bag Iya. untuk menanggul. Kita tidak punya stoknya. Jadi jumbo bag ini kan dibutuhkan banyak. Bayangkan kalau 7.000 jumbo bag. Sekarang kalau kita pesan, kemarin setelah kita berkomunikasi dengan pihak Vale, Vale alhamdulillah memberikan bantuan kurang lebih 2.000 jumbo bag. Dipesanlah jumbo bag itu, tapi 2 bulan kemudian. Nah, tapi alhamdulillah sudah datang. Waktu Lebaran waktu itu, sampai sekarang baru berapa minggu yang lalu datang jumbo bagnya. Kita lanjutkan lagi pekerjaannya di titik Mario ini, 4.000 jumbo bag. 2.000 dari Vale. Nah, kita kumpul uang lagi dengan para pengusaha, dapat kita sekitar 1.000 jumbo bag. Kemudian dari PNS, alhamdulillah PNS kita ini luar biasa, mereka kumpul uang, donasi pribadi, kita bisa beli banyak sekali jumbo bag. Jadi kita buat stok jumbo bag sekarang. Karena titik yang jebol ini bukan cuma di situ, Bu. Ada yang dari Beringin Jaya, ada Pombaka, ada di Sungai Masamba sini. Itu biasanya butuh mereka 5, 10, 100. Alhamdulillah dengan kolaborasi ini, Pentahelix ini, semua pihak yang terlibat, ya kita punya stoknya. Kita bisa bagikan, dipakai untuk menanggul sementara. Karena titik jebol ini di banyak tempat. Banyak tempat ya Pak. Iya, memang nanti kita akan cerita itu ya. Jadi itu kronologisnya, dan sekarang alhamdulillah semua pihak sekarang sudah turun tangan. Vale sudah turun. Dia diberikan tugas untuk menangani dan melakukan asesmen survei menyeluruh di titik Sungai Baliase ini sepanjang 40 km, sementara berjalan nih surveinya 40 km. Itu besar anggarannya. Vale ini luar biasa memberikan bantuan kita. Kurang lebih 2 miliar lebih lah itu Oke, untuk wah. survei aja. Yes. Kemudian kemarin kami podcast dengan Pak Gubernur, Zoom dengan Pak Gubernur dan Balai Besar dan Bupati Luwu, kita berempat diputuskan bahwa untuk Sungai Rongkong akan ditangani oleh Balai dan Pak Gubernur dengan penanganan yang lebih serius berupa pengurukan sungai. Alhamdulillah. Nah, di titik Mario ini sekarang lagi dikerjakan, Iya. on progress, lagi ditanggul terus sama tim kita. Tim kita ini memang alhamdulillah ya, masyarakat secara swadaya bawa batang kelapa, Wah. iya, sumbang solar, sumbang makanan, alhamdulillah. Insya Allah. Di sana kita buat tenda Insya Allah. di Mario itu sekarang. Di Polewale juga kemarin kita buat tenda. Berarti semua elemen ini ikut serta Kita libatkan dalam semua, alhamdulillah. Semua berkontribusi positif terhadap penanggulangan banjir ini di Malangke ini, yang sekarang alhamdulillah sudah mulai sekarang kita lakukan pemasangan jumbo bag-nya ya. 4.000 jumbo bag itu. Jadi kita punya stok jumbo bag sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi dari proses ini saya minta cari di mana tempat yang bisa dapat cepat. Alhamdulillah kita sudah dapat nih, ada tempat yang cepat kita dapat dan harga juga lebih bagus. Ya, walaupun mungkin bekas ya, tapi itu kuatlah untuk menahan sementara, paling tidak untuk menanggul apa yang menjadi masalah di situ ya. Namanya sementara juga pasti ada batas waktunya. Nah, karena itu sekarang kita memperluas lagi cakupan kerjasama kita. Baru-baru ini tadi siang, tadi sore kita melakukan focus group discussion ya, yang ya FGD tadi. Ya, ini yang selesai nih. Sampai hari ini saya baru pulang nih. Terkait penyelesaian Ya, bencana ini. ini lebih luas lagi skopnya. Ya. Semoga ini juga bisa menjadi informasi tambahan bagi warga Luwu Utara bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara
memang sedang serius dalam menangani persoalan banjir yang ada di daerah Malangke ini, dan semoga dengan adanya bantuan-bantuan ini yang maksudnya dari seluruh elemen-elemen yang terlibat ini juga bisa menjadi meringankan dan juga menjadi progres dalam menyelesaikan bencana ini juga jauh lebih baik ya Pak ya, insya Allah. Sebenarnya di Luwu Utara ini bukan cuma banjir Malangke yang secara viral terus kan cuma banjir Malangke, yang ada juga banjir di Beringin Jaya sana, di Lara, Pondan. Jadi ya tadi ya saya cerita tentang ini. FGD ini dibuat atas kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Balai Besar Das Rongkong untuk dan dengan melibatkan banyak pihak. Ya. Tadi yang jadi pembicara itu ada dari Bappenas RI, kemudian ada Bapak Ibu Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Ibu Direktur, kemudian ada dari staf khusus kepresidenan di Jakarta lewat Zoom, kemudian ada dari Kementerian PU yang menangani tentang pengairan, kemudian ada dari kehutanan ya. Kita membahas tentang bagaimana pola penanganan bencana banjir di Luwu Utara ini. Ada Sungai Rongkong, ada Sungai Masamba, Sungai Baliase, ada Sungai Bunga Didi, ya, ada Sungai Lampuawa. Bagaimana cara menangani secara lebih komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Dan alhamdulillah tadi sudah dirumuskan langkah-langkah aksinya. Insya Allah nanti kita akan melakukan tindak lanjut dari langkah-langkah aksi ini, karena memang FGD ini tujuannya adalah merumuskan langkah aksi ya, betul, yang akan kita lakukan secara lebih jangka panjang. Pelibatan tentunya Vale kita akan libatkan juga, kemudian Balai Besar Popengan Jadi Berang ya, tentunya Gubernur Sulawesi Selatan juga, dan dari staf kepresidenan tadi menyampaikan bahwa insya Allah dengan adanya Zoom ini, FGD ini, maka langkah-langkah aksi ini akan kita tindak lanjuti dengan melakukan audiens ke Bappenas, kemudian nanti ke staf kepresidenan di kantor staf kepresidenan di Jakarta kita akan melakukan audiens untuk bisa menjadikan ini sebagai PSN, proyek strategis nasional, dan akan mampu memberikan penyelesaian secara komprehensif terhadap masalah banjir yang terjadi di Luwu Utara ini, yang memang ternyata secara lebih luas ya bisa dilihat sebagai persoalan yang lingkungan yang harus diselesaikan mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, Luwu Utara ini kan sungainya ini sekarang sudah mengalami pendangkalan kalau tidak dilakukan pengerukan. Ya, terjadi juga deforestasi di gunung, curah hujannya tinggi, ya begitulah. Dan kita harus ya melibatkan semua pihak ini, karena sungai itu bukan kewenangan kami, hutan juga bukan kewenangan kami, laut juga bukan kewenangan kami ya. Tidak ada yang jadi kewenangan. Tambang-tambang pasir galian C itu juga bukan kewenangan kita. Pada kita mau mengerukkan, memang harus melibatkan semuanya. Sehingga langkah yang kami lakukan ini memang adalah melihat ini sebagai sebuah persoalan yang harus kita tangani secara komprehensif dan melibatkan semua pihak. Kementerian, alhamdulillah sampai ke KSP, staf kepresidenan kita libatkan tadi di dalam pertemuan FGD ini. Ada yang lewat Zoom maupun datang langsung di ruang pertemuan Wakil Bupati Luwu Utara. Ya, alhamdulillah. Kalau dari ini Pak, karena tadi kita membahas kaitan dengan dampak lingkungannya dan lain sebagainya gitu. Pasca bencana ini kan pasti ada trauma tersendiri bagi warga yang terdampak bencana, Pak. Apakah ada program dari pemerintah daerah sendiri, Satgas Trauma dan lain sebagainya mungkin, Pak? Iya, sebenarnya di
Badan Penanggulangan Bencana kita ini sudah melakukan ada banyak sekali aktivitas yang dilakukan pasca bencana itu ya, mulai dari rehabilitasi rumah, kemudian ada juga trauma healing dan seterusnya ya. Ya, cuman kan itu tidak terlalu menjadi perhatian orang karena yang dilihat ini kan bagaimana airnya bisa diatasi ya itu ya. Tapi kami sampaikan bahwa memang di Badan Penanggulangan Bencana itu kan ada namanya rehabilitasi setelah bencana itu berjalan. Kita sudah mengusulkan lagi beberapa kegiatan untuk melakukan rehabilitasi rumah yang rusak berat, ringan, sedang, ya. Kemudian trauma healing juga kita lakukan kepada warga anak kita yang mengalami bencana banjir. Yang paling penting adalah bagaimana memulihkan ekonomi setelah bencana itu terjadi. Dan infrastruktur yang rusak ini luar biasa banyaknya, ya. Itu pasti kita lakukan lah, ya. Tapi memang fokus kita sekarang ini adalah bagaimana agar bencana banjir ini tidak meluas, ya. Itu di wilayah yang ada yang sekarang teridentifikasi itu yang kita akan lakukan segera penanggulangannya untuk sementara. Secara permanen kita minta juga agar dilakukan langkah-langkah besar seperti bendungan Sungai Rongkong yang harus kita follow up dan kita wujudkan sebagai bagian dari penanggulangan bencana banjir ini. Betul. Ya. Kalau boleh tahu Pak, ini karena tadi kan ada rencana untuk pembangunan tanggul ini, kapan realisasinya ini Pak? Sudah jalan. Oh, sementara berjalan ini. Yang tidak ada itu tanggul permanen, itu belum ada, itu anggarannya permanen kan dari Balai Besar Pembangunan Jatibarang. Kalau kami ini tidak bisa menangani itu. Betul. Yang bisa kami lakukan itu tidak boleh kita menggunakan anggaran daerah untuk melakukan penanggulan secara permanen di situ. Ya. Karena itu pasti temuan. Mungkin baik, tapi salah. Berarti masyarakat Kabupaten Luwu Utara juga sudah tahu bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Utara betul-betul bekerja keras dalam menangani persoalan banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara ini, Pak. Alhamdulillah, karena sudah ada diskusi juga, ternyata sudah ada FGD juga ternyata dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dengan pihak-pihak terkait termasuk di kementerian. Dan semoga ini bisa direalisasikan dan bisa menjadi prioritas utama, ya Pak ya. Insya Allah. Tadi dari pembicaraan kita dengan Bappenas, dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah kelihatan rencana aksinya sudah jelas dan insya Allah itu tentunya harus di follow up, ya. Kita akan follow up. Oke. Boleh sedikit Pak, saya membahas tentang yang lagi ramai belakangan ini kemarin tentang Pak. Tentang apa itu Pak? Kaitan dengan demo yang sempat berlangsung di Rampi kemarin Pak. Tentang Kalahari Bama? Iya betul Pak, sekaitan dengan itu. Mungkin saya mau bertanya tentang bagaimana Bapak sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemimpin Kabupaten Luwu Utara ini dalam menyikapi masyarakat adat yang melakukan demonstrasi tersebut Pak, dan pastikan banyak pertimbangan juga. Pemberian izin pembukaan lahan itu pasti melalui banyak pertimbangan dan juga asesmen. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat di sana bahwa inilah hal yang memang bagus dan patut yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara? Jadi kalau izin tambang itu kan bukan kami yang keluarkan, bukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. Itu adanya di kewenangan pusat ya, izin tambang, apalagi tambang emas. Ya, tambang galian C saya pasir di provinsi. Ya. Jadi tapi sebagai sebuah kebijakan negara itu tentunya yang terbaik ya. Sebab kebijakan IUP di Rampi ini yang resmi memiliki IUP itu ya Kalahari Bama. Yang kemarin menambang itu yang ilegal. Ya, jadi sebenarnya apa yang disuarakan oleh warga masyarakat Rampi ini kami anggap sebagai sebuah hal yang lumrah dalam demokrasi ya. Artinya masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi daerah mereka. Betul. Ya, dan juga pasti memiliki rasa khawatir terhadap apa yang berkembang di tapi kekhawatiran ini menurut saya harus dikomunikasikan, dibicarakan. Mungkin ada informasi yang belum sampai, ada cerita yang tidak benar yang sampai dan dominan menjadi isu yang berkembang di sana.
Tetapi sebagai sebuah aspirasi, ya kita menghargai apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Rampi sebagai masyarakat yang tinggal dan memiliki tanah yang ada di sana, Betul, ya. betul, betul, betul. Tentunya mereka mengharapkan bahwa manfaat yang sebesar itu juga dapat mereka rasakan juga Betul kalau sekali. memang ada manfaat dari situ. Dan risiko yang terjadi juga seminimal mungkin mereka rasakan, itu wajar, dan kami tentunya mengapresiasi itu sebagai sebuah aspirasi yang positif. Asal jangan rusuh dan menimbulkan kerawanan, kekacauan. Ya, menjadi tanggung jawab dari Kalak Rebama sendiri untuk bisa menjelaskan. Sosialisasi harus berjalan dengan baik di Oke. masyarakat, ya. Ajak berdiskusi, bersosialisasi, dan juga menjelaskan secara lebih baik. Kami sendiri sekarang sudah melakukan komunikasi juga dengan Kalak Rebama. Kita mengajak diskusi, berkomunikasi. Intinya bahwa kehadiran Kalak di atas itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Rampi secara khusus dan masyarakat Luwu Utara secara umum. Ya, sebab terbitnya izin ini juga kan pasti melalui pertimbangan pemerintah Betul, pusat, betul, ya. betul, Tidak begitu saja dikeluarkan. Tetapi juga kan ada batas waktu yang harus dipenuhi oleh Kalak untuk bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar mau melakukan proses penambangan yang benar dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak boleh melanggar, ya. betul. Itu saja. Dan kami memang lagi berbicara, berkomunikasi dengan Kalak untuk memastikan bahwa kehadiran mereka itu membawa manfaat. Ya, terutama infrastruktur jalan harus terbentuk, ya. Anak-anak yang sekolah, fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, dan seterusnya. Oke, semoga ini bisa jadi penyampaian juga kepada masyarakat yang ada di daerah Rampi bahwa sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati tadi, tentunya sudah diharapkan bahwa akan ada diskusi dari pihak terkait ke masyarakat yang ada di daerah Kalau saya Rampi. ditanya bagaimana yang saya suka, apakah pertambangan atau pertanian, saya lebih suka pertanian. Rampi Oke. itu daerah yang subur, ya. Tapi kan apa daya, kita ini bukan Betul, betul, bupati betul, yang betul. bisa menentukan ya ini izinnya harus muncul untuk pertambangan. Enggak. Ya, kami ini punya tugas untuk memastikan bahwa masyarakat Rampi itu sejahtera. Itu tugas saya. Dan insya Allah akan saya lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya berada pada sisi masyarakat lah, untuk memastikan bahwa masyarakat saya yang ada di Rampi betul-betul bisa sejahtera dengan kehadiran Kalak Rebama ini. Amin, Itu amin. saja. Oke. Ya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Bapak kepada masyarakat Luwu Utara terkait penanganan banjir ini, atau mungkin bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan percepatan penanganan banjir ini, Pak? Tidak ada Kesan dan percepatan. kesan. Tidak ada Oke. Yang ada itu melaksanakan penanganan Melaksanakan banjir. penanganan banjir, betul. Karena kita betul, ini bukan betul, betul. Superman, dan yang kita lawan ini alam. Alam, betul, Bayangkan, betul, ya, betul. saya itu melakukan peninjauan di satu titik di Beringin Jaya itu, yang tahun 2015 ada dibuat tanggul dalam bentuk C-file. Dalam C-file itu besi yang ditancapkan di pinggir sungai, tingginya 2 meter waktu itu dari permukaan air. Tahun 2024, 5 kemarin saya ke sana, berarti kurang lebih berapa tahun itu? 2015 tambah berarti 9 tahun kan, 10 tahun. Itu sekarang shift file-nya hilang. Airnya sudah di atasnya, membobol lagi tanggul yang baru. Itulah yang sekarang dikerjakan untuk ditutupi. Jadi dalam waktu 10 tahun sedimentasinya itu naik 2 meter. Coba bayangkan ini. Saya tidak tahu di dalam, mungkin di dalam sungai ini sudah ada kayu lah, pasir. Iya, Tapi itu kurang lebih kenaikannya 9 meter. Ya. Apa yang kita mau kerjakan? Harus dikeruk. Biaya pengerukan berapa? Sudah kita hitung, triliunan rupiah. Uang dari mana? Kalau bukan dari pusat. Betul. Ya kan, saya sudah sampaikan dulu, saya waktu dilantik Pak Presiden Prabowo, saya langsung sampaikan sama Pak Presiden. Pak Presiden mohon izin, Pak. Ya waktu itu ya kan ada yang viral itu. Daerah saya Luwu Utara banjir, Pak. Mohon bantuannya. Pak Presiden sampaikan, ya kita nanti lihat, kita akan keruk, bantu untuk pengerukan. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang bantu saya. Dan memang langkah-langkah itu harus kita lakukan. Ya.
Jadi tidak ada percepatan, yang ada itu penanganan. Penanganan. Mau percepat bagaimana itu kalau gitu? Uang triliunan. PAD Luhut Utara aja berapa? Cocok. Lagi pemerintah pusat lagi melakukan efisiensi. Iya betul. Ya, kan? Betul. Ya. Luhut Utara ini kan luasnya 7.500 km persegi. 16% Sulsel itu ada di Luhut Utara. Fokus kita adalah melakukan pembangunan di sektor pertanian, ketahanan pangan. Ya, Luhut Utara adalah merupakan wilayah yang sangat luas dengan potensi yang ada. Ini sama dengan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden Prabowo dengan ketahanan pangan. Kenapa kita getol betul untuk melakukan penanganan banjir di Luhut Utara? Karena ini yang merusak semua infrastruktur kita maupun hasil pertanian masyarakat kita di Luhut Utara. Daerah yang harusnya subur dengan potensi ini jadi rusak karena banjir. Sehingga penanganan ini banjir ini harus menjadi belum, tidak bisa kita berbuat apa-apa di wilayah-wilayah yang terkena banjir itu tanpa melakukan penanganan terhadap banjir ini. Ya, begitu banjir ini kita bisa tangani, insya Allah wilayah-wilayah seperti Malangke Barat, ya, Bebunta Selatan, Bebunta itu akan menjadi daerah yang subur dan pertumbuhan ekonominya juga Luhut Utara akan semakin Betul. maju. Karena itu kita mau melakukan penanganan ini secara lebih serius dan komprehensif, tidak setengah-setengah. Ya, karena ini juga menjadi bagian dari usaha kita menjadi penopang dari ketahanan pangan nasional. Begitu ya. Oke. Di sini ada semua, ada sawit, ada coklat, ya, ada padi, ya, ada jagung. Dan insya Allah saya optimis dan yakin bahwa program ini akan berjalan dengan baik. Amin, Allahumma amin. Kita sama-sama berharap Iya. ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak karena sudah menjadi narasumber kami dan juga mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Luhut Utara sekaitan dengan penanganan banjir yang terjadi di daerah Luhut Utara ini. Semoga bisa tersampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat Kabupaten Luhut Utara dan juga sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Ini juga jadi suatu kebanggaan bagi kami tersendiri bisa datang di kediaman Bapak dan bisa berdiskusi langsung dengan Bapak. Semoga silaturahmi ini tidak terputus dan nantinya bisa terjalin silaturahmi yang jauh lebih baik lagi Bapak. Terima kasih banyak untuk teman-teman sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Itulah tadi percakapan dan diskusi singkat kami bersama Bapak Andi Abdullah Rahim selaku Bupati Luhut Utara yang membahas sekaitan dengan penanganan banjir yang ada di Malangke atau di Kabupaten Luhut Utara sendiri. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi edukasi dan juga menambah inspirasi bagi teman-teman sobat-sobat Indeks yang ada di rumah. Sampai jumpa di segmen podcast Indeks Media selanjutnya. Saya Mudiatul Hasyiah Ihyaudin pamit undur diri. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen Indeks Media Podcast selanjutnya. Indeks Media Podcast edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.